Jadi saya punya cerita dari bapak. Juga cerita ini pernah dihentikan Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita, ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita, anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro Jawan itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabi kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ya itu sudah komplit jawaban, itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitol koti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat, tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunat tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya udah blek itu dikira gak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walau kunta fadlul qalbi lan fadlu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan fadlu min hauli, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain.
Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah, hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya ini karena masalah ijtihad. Boleh gak setuju ya karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang orang dituruti fatwane kan. Tapi jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan abdul ihsan. Sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadzal-din irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadzal-dini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah.